Pak Ketua atas kesempatannya, Pak Ketua yang saya hormati dan Ibu Loli. Para media yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Karena memang dalam proses tahapan kampanye ini PIC yang dipegang oleh divisi PP dan Datim, dan secara kebetulan pengawasan tahapan kampanye dilakukan oleh seluruh jajaran pengawas pemilu. Ada beberapa hal yang memang menjadi catatan untuk persiapan memasuki tahapan kampanye pada 28 November sampai 10 Februari. Yang pertama, kita memastikan kepada seluruh jajaran kita dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan. Dan yang pertama yang perlu dipersiapkan kepada jajaran kita, sudah mengingatkan kepada jajaran kita untuk membentuk ya tim PAS, ya tim fasilitasi pengawasan kampanye, agar dalam proses pengawasan kampanye tidak keluar dari koridor apa yang menjadi substansi, apa yang menjadi pengawasan dari para jajaran kita di penyelenggara pemilu. Kemudian juga kita juga memastikan kepada seluruh peserta pemilu dan mengingatkan kepada jajaran kita agar tetap ya memperhatikan terkait memastikan bahwa pasangan calon termasuk juga tim kampanye pelaksana untuk tetap mendaftarkan kepada KPU berkaitan tentang pelaksana dan tim kampanye. Dan kita mengingatkan kepada jajaran kita sudah memasuki dan menjelang tahapan kampanye agar pada persiapannya nanti tidak keluar dari apa yang menjadi substansi pengawasan itu sendiri. Termasuk juga kita mengingatkan kepada jajaran kita ya agar tetap sesuai dengan jenjangnya pada saatnya nanti untuk memperhatikan kepada para peserta pemilu ya untuk membuat berkaitan tentang mengawal apa yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam rangka membuat RKDK ya. Ini kaitannya dengan membuat rekening khusus dana kampanye dan laporan awal dana kampanye. Yang sejatinya laporan awal dana kampanye yang nanti akan diserahkan 14 hari sebelum rapat umum. Termasuk juga kepada jajaran kita agar memastikan kepada peserta pemilu untuk menyampaikan ya, mendaftarkan berkaitan tentang akun di media sosial, sehingga nanti dalam prosesnya pengawalannya harus betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi pengawasan penyelenggara pemilu. Karena tadi mengingat berkaitan tentang pelaksana dan tim kampanye sebagaimana diatur di ketentuan 280, ini sejatinya sejalan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi di 65, ini sejalan dengan apa yang menjadi subjek hukum sebagaimana diatur di ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017. Kemudian juga kita memastikan nanti untuk persiapan tahapan kampanye di 28 November nanti, kita juga meminta kepada jajaran wajib membuat laporan hasil pengawasan dalam bentuk form A. Dan secara kebetulan alat peraga yang perlu dipersiapkan selain membuat alat kerja pengawasan, untuk menguatkan dalam konteks pembuatan laporan form A tersebut, kita sedang membuat aplikasi yang namanya Siwascam, Sistem Informasi Pengawasan Kampanye, yang dalam waktu dekat ya, ini dalam proses karena memang belum jadi masih dalam proses menggunakan manual, tapi dalam 2-3 hari ini ya segera di launching agar dalam kerja-kerja pengawasan di jajaran kita sesuai dengan apa yang menjadi pegangan pengawas pemilu di jajarannya, sehingga hal ini menjadi terarah apa yang menjadi pegangan dan penyelenggara pemilu serta jajaran kita di tingkat provinsi, kabupaten, kota, termasuk di tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan untuk mengawal ya berkaitan tentang pengawasan di tahapan kampanye ini sampai nanti proses persiapan ya memasuki hari tenang sampai memasuki proses pemungutan suara. Demikian Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Buadi.
Selanjutnya kita harus mendengarkan juga teman-teman banyak hal yang telah dilakukan Bawaslu sebelum masa kampanye ini akan dilakukan. Silakan Teloli. Terima kasih Ketua. Sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu perlu menyampaikan informasi ini kepada publik bahwa sejak rentang Januari sampai 25 November, Bawaslu sudah melakukan upaya pencegahan sebanyak 33.740 tindakan. Dalam konteks ini adalah upaya pencegahan. Di antaranya melakukan identifikasi kerawanan sebanyak 6.708, sehingga dalam konteks ini perlu kami sampaikan di tahapan krusial kampanye yang segera akan kita songsong, berbagai upaya pencegahan akan semakin dimasifkan Bawaslu. Kenapa? Karena fakta tadi, data tadi menunjukkan dengan berbagai upaya pencegahan saja potensi pelanggaran masih sangat tinggi. Karena itu, kacamata Bawaslu melihat seluruh tahapan, khususnya tahapan kampanye, itu adalah tahapan yang membutuhkan kesiagaan, kewaspadaan seluruh jajaran pengawas pemilu. Dalam konteks ini, sahabat-sahabatku sekalian, kalau kita masih mengingat indeks kerawanan pemilu yang sudah dikeluarkan Bawaslu sejak 16 Desember 2022, sesungguhnya ada 5 provinsi yang itu rawan tinggi. Sehingga dalam konteks ini strategi pencegahannya tentu akan berbeda, akan lebih variatif dibandingkan yang rawan rendah maupun rawan sedang. Untuk itu, sahabat-sahabatku sekalian, ini juga momentum penting bagi seluruh masyarakat Indonesia di tahapan kampanye ini untuk tidak ragu-ragu melaporkan berbagai dugaan pelanggaran selama masa kampanye kepada Bawaslu. Karena berbagai informasi yang masuk ke Bawaslu tentu akan kami sikapi dengan melakukan penelusuran jika informasi awal ini memang sudah hadir. Haram hukumnya bagi Bawaslu untuk tidak menindaklanjuti seluruh informasi yang masuk, baik itu yang sifatnya informasi awal maupun yang sifatnya laporan dari masyarakat. Jangan ragu-ragu karena pemilu milik kita, mari kita luaskan cara kita mengawasi pemilu 2024 di masa kampanye. Terima kasih Bu Loli. Sekian Bapak Ibu, terima kasih.